صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bari'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa rasana syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat dai milenial dimanapun anda berada, insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Abdul Aziz mengangkat tema tentang peran milenial dalam Islam. Kalau kita lihat sebenarnya seorang pemuda ataupun milenial yang disebut dengan kids zaman now, pemuda itu apakah karena umurnya yang sudah tua ataupun karena semangatnya kah? Karena semangatnya. Tentu banyak orang yang sudah tua akan tetapi masih kuat di dalam dirinya semangat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang yang muda, maka dia adalah semangatnya kurang. Sahabat dai milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di hari kiamat akan banyak pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka ada banyak pertanyaan. Salah satunya apa? An syabba fima afnah. Masa mudamu engkau perbuat, engkau habiskan kemana saja. Maka kalau dia dikatakan seorang pemuda pada saat ini adalah ada dua yang disampaikan, yaitu hayatul fata bil ilmi wat taqa. Kehidupan seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan. Maka salah satunya itu apa? Syabba nasyafihi ibadah, yaitu seorang pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, pemuda-pemuda milenial yang dikatakan dia seorang pemuda yang umurnya masih di bawah 30 tahun, akan tetapi pekerjaan kelakuannya hanyalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar akan apa-apa yang diperintahkan Allah dan melanggar akan apa-apa yang telah disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dan milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu dilantik seorang yang bernama Usamah bin Zaid menjadi seorang panglima perang. Padahal waktu itu umurnya adalah masih muda. Dan pada saat itu banyak orang yang lebih tua daripada Usamah bin Zaid. Apa makna Rasulullah SAW? Tujuannya adalah Nabi ingin menunjukkan bahwa peran seorang pemuda adalah sangat besar untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi dengan ilmu.
Maka orang yang berilmu dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin masuk di bagian politik, maka berpolitiklah dengan cara yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jika kita menjadi seorang dosen, kita menjadi seorang pengusaha, maka berusahalah, jadikanlah dirimu seorang pengusaha yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa tadi? Yaitu dengan paham, cerdas, memahami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kepada seorang hambanya, ingat, yang pertama adalah azkuruni fazkuruni azkurukum. Jika engkau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan mengingatmu. Maka wahai seorang pemuda, bangunlah engkau pada waktu pagi hari, pada saat pemuda-pemuda yang lain terlelap tidur di kamarnya masing-masing. Karena apa? Karena salah satu pembagian rezeki itu adalah antara, yaitu hilangnya fajar dan terbitnya matahari. Maka pertemanan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan mencari rezeki dan semangat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa syabban wala utiya al-ilma illa syabban." Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi itu adalah kecuali seorang pemuda. Allah tidak akan mengutus seorang nabi kecuali dia seorang pemuda, karena semangatnya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berilmu itu Allah tidak memberikan kepadanya kecuali orang pemuda. Maka orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu itu adalah pada saat dia mudah untuk menangkap di dalam otaknya, mudah meresapi oleh hatinya akan ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Sahabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, kita seorang pemuda adalah the youth of today are the leaders of tomorrow. Pemuda yang ada pada saat ini, zaman now, kids zaman now sekarang ini adalah pemimpin harapan untuk masa depan, yang mana disebutkan dengan subhanal yaum rijalul ghun, yaitu pemimpinnya adalah pemimpin pemuda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kita lihat peran-peran pemuda yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit, Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang diangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jangan sampai kita seorang milenial mengikuti westernizasi. Westernizasi itu maknanya adalah mengikuti gaya-gaya orang barat. Ini yang terjadi pada saat ini. Gayanya gaya orang barat, cara pemakaiannya seperti pemakaian orang barat, cara jalan dia adalah seperti orang-orang barat, dan bagaimana ia mengucap, berbicara seperti orang-orang barat. Padahal sebenarnya apa? Dari pakaian orang-orang barat yang kita lihat pada saat ini adalah mereka melanggar aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin
muslimin muslimat, sahabat dai milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Karena apa? Kita seorang pemuda, kita yang akan menciptakan, kita yang akan menggoncang apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Berikan aku 10 anak muda, maka aku akan menggoncangkan dunia. Karena apa? Pemuda itu besar sekali pengaruhnya dalam agama, dalam negara, dan bangsa. Sahabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syabban wa huwa quwwah ba'da tolong. Maknanya adalah pemuda itu adalah kuat dia dan semangat dia setelah dia sebelumnya diberikan kelemahan. Maka orang yang kuat, maka pasti dia akan paham dan mau menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurkumullah yansurukum. Jika engkau tolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ini, maka Allah pun akan menolongmu. Dengan cara apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya. Engkau minta kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang engkau minta tersebut. Maka kita seorang pemuda, jadikanlah dirimu pemuda yang sangat luar biasa, yang mampu menggoncangkan dunia, yang mampu menggantikan pemimpin-pemimpin kita untuk kedepannya, dan paham kita tentang agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita lihat pemimpin-pemimpin kita yang mereka tidak paham tentang agama. Mereka memimpin, akan tetapi mereka lupa agama. Dan ada juga orang yang paham tentang agama, akan tetapi dia tidak menunjukkan bahwa agama itu adalah agama yang sangat luar biasa. Mungkin cukup sekianlah yang dapat kami sampaikan. Kami akan memberikan sebuah pantun, hidup setahun tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.